Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Denny Mulyadi dengan nomor NPM 231503031. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah sebuah seperangkat rencana dan pengaturan di mana mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu berfungsi sebagai alat mencapai tujuan pendidikan. 2. Panduan guru dalam mengajar. 3. Patokan bagi siswa belajar. 4. Dasar dalam penyusunan bahan ajar dan juga evaluasi. Oke, selanjutnya perkembangan kurikulum dari awal kemerdekaan hingga saat sekarang terdiri dari 11 diantaranya. 1. Kurikulum 1947, 2. 1992, 3. 1964, 4. 1968, 5. 1975, 6. 1984, ke-7. 1994, ke-8. Kurikulum 2004, 9. Kurikulum 2006, 10. Kurikulum 2013, dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum 1947 atau sering disebut Rencana Pelajaran 1947. Ciri utamanya adalah fokus utama pembentukan karakter dan kesadaran bernegara. Yang kedua, materi pelajaran masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda, yaitu warisan kolonial. Yang ketiga adalah belum tertulis secara sistematis seperti kurikulum modern sekarang, artinya belum ada standar nasional yang seragam atau struktur kurikulumnya rinci. Catatan konseptual. 1. Dikenalkan pada masa transisi saat Indonesia baru merdeka, yaitu tahun 1947. Yang kedua adalah upaya awal untuk membentuk identitas nasional melalui pendidikan. Yang kedua adalah kurikulum 1952 atau sering disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai. Ciri utamanya adalah untuk pertama kalinya pembelajaran disusun dengan rencana pelajaran terurai, semacam silabus sederhana yang menjabarkan materi pelajaran secara lebih rinci. Ini membuat arah pembelajaran sistematis dibandingkan kurikulum sebelumnya, yaitu 1947. Yang kedua adalah guru diberi kebebasan menyusun bahan ajar. Guru bisa menyesuaikan materi dengan kondisi siswa dan juga lingkungan sekolah. Yang kedua adalah memberi ruang bagi kreativitas guru dalam mengajar. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar utama, yaitu menandai semangat nasionalisme dan kemandirian pendidikan. Yang kedua adalah mengurangi ketergantungan pada bahasa Belanda. Yang ketiga adalah kurikulum 1964, Rencana Pendidikan. Fokus utamanya membentuk manusia Indonesia yang Pancasila sejati. Ciri utamanya ID penekanan pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan di sini diarahkan untuk membentuk manusia seutuhnya yang sesuai dengan nilai dasar-dasar Pancasila. Yang kedua adalah lebih ideologis, sejalan dengan semangat pemerintahan pada saat itu. Pada kurikulum ini dikenal dengan program Pancawardhana. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan 5 aspek utama, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan juga jasmani. Pada kurikulum ini, program Pancawardhana menunjukkan pendekatan holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga aspek emosional dan fisik. Kurikulum ini mencerminkan pendidikan karakter secara menyeluruh, bukan hanya mentransfer ilmu. Yang keempat adalah kurikulum 1968, di mana pada kurikulum ini sistem pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang setia dan berjiwa Pancasila. Pendekatan pada disiplin dan pendidikan mental, pendekatan mata pelajaran secara terpisah. Yang kelima adalah kurikulum 1975. Pada kurikulum ini, fokus utamanya adalah pada tujuan instruksional umum dan khusus, mulai menggunakan satuan pelajaran dan sistem evaluasi yang lebih detail. Dikenal dengan pendekatan tujuan instruksional umum, yaitu TIU, dan tujuan instruksional khusus, yaitu TIK. Yang kelima adalah kurikulum 1984. Pada kurikulum ini sering disebut kurikulum CBSA, artinya cara belajar siswa aktif, dengan ciri khas menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, dengan tujuan membentuk siswa aktif dalam mengamati, berpikir, dan juga menyelesaikan
bermasalah dengan pendekatan proses belajar mengajar atau PBM berpusat kepada siswa. Kelebihan pada kurikulum ini adalah mendorong siswa lebih eksplorasif dan mandiri. Dengan catatan dalam praktiknya, guru masih dominan dan CBSA yang sering disalahartikan sebagai kegiatan ramah tapi tidak terlarang. Yang ketujuh adalah kurikulum 1994 dengan tujuan menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya dengan menggabungkan pendekatan 1975 yaitu berbasis tujuan dan 1984 berbasis proses. Ciri khas pada kurikulum ini adalah pembagian waktu belajar secara terstruktur per minggu. Yang kedua, silabus materi pelajaran lebih padat dengan kelebihan mencoba menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dengan catatan, beban belajar terlalu berat bagi siswa maupun guru. Yang kedelapan adalah kurikulum 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dengan fokus utamanya adalah pencapaian kompetensi yaitu pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Yang kedua, mengedepankan hasil belajar bukan hanya proses. Yang ketiga, mendorong siswa aktif, kreatif, dan juga berpikir kritis. Pada kurikulum ini pendekatannya adalah berbasis kompetensi, pembelajaran kontekstual, dan penilaian materi. Kelebihannya lebih menekankan pada penguasaan kompetensi nyata dengan catatan implementasinya sulit di daerah terpencil karena tuntutan perangkat dan pelatihan guru. Yang kesembilan adalah kurikulum 2006 atau sering disebut dengan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ciri khas pada kurikulum ini, sekolah diberi kebebasan menyusun kurikulum sendiri berdasarkan standar isi dan juga standar kompetensi lulusannya, tapi berbasis kompetensi. Tujuan kurikulum ini adalah menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal, kebutuhan siswa dan juga potensi daerah. Pada kurikulum ini terdapat kelebihannya yaitu fleksibel, artinya memungkinkan inovasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan dengan catatan kurangnya kesiapan guru dan kepala sekolah dalam merancang kurikulum secara mandiri. Selanjutnya adalah kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13. Tujuannya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi utuh, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ciri khasnya pendekatan ilmiah yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran tematik integratif untuk sekolah SD. Selanjutnya yaitu penilaian meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan secara menyeluruh. Dan yang kelima, pengaturan karakter melalui pendidikan nilai seperti jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab. Kelebihan pada kurikulum K13 ini adalah lebih menyeluruh dan membentuk pribadi siswa. Dengan catatan, terlalu teoritis dan menuntut banyak administrasi dari guru. Yang kedua, tidak semua sekolah siap melaksanakan peningkatan ilmiah. Yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka ini, fokus materi esensial. Yang kedua, pengembangan soft skill. Yang ketiga, fleksibilitas bagi sekolah dan guru. Yang keempat, fleksibilitas bagi sekolah. Pada kurikulum terakhir ini, 6 dimensi profil pembelajaran Pancasila, yaitu beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. 5, bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Kesimpulan, perkembangan kurikulum Indonesia selalu mengikuti kebutuhan zaman, kondisi sosial politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dari sekedar menyampaikan materi, kini kurikulum fokus pada kompetensi, karakter, dan juga kesiapan siswa menghadapi masa depan. Sekian dari saya, Deli Wulandari mengucapkan terima kasih.